warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua? Nah, silakan. Jangan duduk. Siap, gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan mencek kehadirannya terlebih dahulu. Abisaraya, Hadir, Bu. Aditya Saputra, Hadir, Bu. Amelia Putri, Hadir, Bu. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Nabila Sahira, Hadir, Bu. Naifa Sadiro, Hadir, Bu. Rizky Aulia, Hadir, Bu. Sangkot, Hadir, Bu. Sulaiman. Hadir, Bu. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang libur. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi kita. Ada yang ingat lagi materi kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang Pernapasan manusia, Bu. pernapasan manusia. Ada lagi yang ingat? Ada, Apa itu Bu. apa itu pernapasan pada manusia? Hidung, Bu. Tenggorokan atas kaki, Bu. Dan paru-paru. Paru-paru. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang alat pernapasan Burung. alat pernapasan Hewan. hewan. Minta ibu dulu Bu bisa lempar. Alat pernapasan pada Hewan. hewan. Ya. Kenapa pijet juga di siap ini? Alat pernapasan. Alat pernapasan ada apa? Pada pada hewan. Pada hewan. Inilah materi kita pada hari ini. Alat pernapasan pada hewan. Apa-apa aja itu? Contoh, cacing bernapas dengan apa dia? Kulitnya, Bu. Dengan kulit. Apalagi? Contoh-contoh hewan. Apalagi? Ikan, Bu. Ikan. Ikan itu bernapas dengan apa? Dengan insang, Bu. Insang. Kalau apa? Kalau serangga bernapas dengan Trakea, Bu. trakea. Cacing itu dia bernapas dengan kulit. Kan kalau dia itu kan cacing itu kan di dalam tanah. Nah, jadi dia itu di tempat yang lembab supaya apanya itu kulitnya itu kan masuk apa tadi oksigen tadi ke dalam kulitnya itu dengan itulah dia bernapas. Cacing. Kalau serangga sama itu. Kalau manusia kan bernapas dengan
paru-paru kan. Kalau serangga dengan trakea. Baiklah, ibu akan memberikan contoh gambarnya. Ini nah ada meja gambar. Ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Belalang. Nah, inilah yang disebut trakea. Ini stigma. Stigma itu tempat keluar masuknya udara tadi. Masuk udara ke dalam mulut, langsung ke trakea, kan langsung dia keluar di sini di bahunya. Itu yang dinamakan stigma. Terus ada gambar kedua. Gambar apa ini? Gambar burung. Burung itu bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Dan ada yang namanya pundi-pundi udara. Apa fungsi pundi-pundi udara? Menyimpan udara saat terbang. Oke. Nah, ini perhatikan. Gambar ketiga ada gambar cacing. Perhatikan gambar ketiga. Ada cacing. Cacing tadi kan bernapas dengan menggunakan kulitnya. Terus ada itu hewan yang hidup di air. Lumba-lumba dan paus. Nah, lumba-lumba itu dia itu bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Nah, contohnya pernah kalian melihat video lumba-lumba kok di HP, YouTube pernah? Kan dia itu kan pernah itu lumba berenang itu kan di dasar air itu. Nah, disitulah dia mengeluarkan udara yang disimpannya. Dia ke permukaan air itu mengambil oksigen, disimpan dan dikeluarkan ketika dia menyelam ke laut, ke air. Disitulah dia mengeluarkan oksigen dari paru-parunya itu. Terus ada lagi lumba-lumba juga seperti itu. Ada lagi di sini gambar apa ini? Katak. Kalau katak itu bernapas dengan apa? Katak. Paru-paru. Nah, ada ini namanya yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita ini apa namanya? Ikan. Ikan itu bernapas dengan apa? Insang. Ikan bernapas dengan insang. Apa lagi? Contoh hewannya? Belalang bernapas dengan trakea. Nah, ada lagi apa lagi? Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Nah, inilah contoh-contoh hewannya. Contoh-contoh hewan. Nah, ada lagi namanya itu hewan menyusui. Nah, apa hewan menyusui? Kambing. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Kelinci. Nah, itulah hewan yang menyusui. Ada juga lagi namanya itu hewan, tapi hewan yang tidak menyusui itu apa? Ayam, burung, bebek. Benar. Itulah kalau hewan menyusui kucing. Nah, mau bertanya ibu, kucing itu bernapas dengan apa aja? Kucing bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Berarti kucing itu kan sebenarnya seperti manusia. Alat pernapasan manusia kan? Nah, sampai sini ada yang kurang jelas?
Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke? Ibu akan membagikan lembar kerjaannya dulu ya. Lembar kerja kelompok. Dicari ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Nah, cari buku pakai itu ya. Nah, di sini ada itu namanya. Jadi cara dijawabnya gini. Tulis nama. Pernapasannya apa? Ini kan ini ada makhluk hidup manusia. Jadi pernapasan manusia itu apa gitu. Nah, dijawab mana tadi yang tugas kelompoknya itu? Ini yang tulis kelompoknya. Ini kan di sini ikan bernapas dengan menggunakan apa dia? Insang. Nah, dijawab. Nomor 1 insang. Terus nomor 2 apa? Nomor 2 cacing lebih suka tinggal di tempat yang lembab dan berair karena apa? Karena di tempat lembab itu kan dia itu mudah dia itu menghirup oksigen kan. Nah, jadilah. Aduh, cari sama-sama. Jangan mengontak, sama-sama dicari. Nah, apa lagi? Burung. Pertama-tamanya apa? Apa lagi itu ikan. Tengok gambarnya ini. Ada yang dikasih gambar kan? Nah, tengok gambarnya ini pernapasan dengan apa aja? Jawab itu ya. Kalau sudah ada yang udah siap, siapa yang presentasikannya pertama? Presentasikan ke depan. Kelompok 2 udah siap. Kelompok 1? Nah, belum. Kerjakan lagi. Kalau air itu bernapas dengan apa? Air. Yang nomor berapa lagi? Udah? Kelompok 1 udah. Kalau udah siap nanti presentasikan ke depan ya. Anggota kelompoknya. Untuk mengambil udara yang keluar dalam air dengan
ikan mengambil udara yang terlarut dalam air. Ikan apa pernapasan? Nah, Paham soalnya? Kupu-kupu adalah hewan yang termasuk dalam kelompok serangga. Maka bernapas dengan apa dia? Kalau dia serangga tapi bernapas dengan apa dia? Serangga. Nah, terus supaya permukaan udara dapat terjadi di tubuh cacing-cacingnya, maka kulit cacing harus mengisi lalu basah. Hal ini yang menyebabkan cacing lebih tinggal di tempat yang bagus. Sabar ya. Sedikit lagi teman. Terus orang hutan dan gajah. Nah, orang hutan sama orang hutan. Nah, kapan berhutan? Nah, terus gajah tahu. Gajah tahu. Termasuk dalam kelompok hewan menyusui. Maka hewan-hewan tersebut bernapas dengan apa? Dengan terus salah satu hewan yang hidup di air yang bernapas dengan paru-paru apa? Apa tadi? Yang dia hidup di air, dia bernapas dengan apa? Paru-paru. Oh, dia hidup di air. Paus. Paus dah? Wah. Selesai? Selesai? Sudah. Silakan dipersilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Reza sebagai ketua. Saya Aulia sebagai anggota. Saya Amelia Putri sebagai anggota. Saya Presiden Saira sebagai anggota. saya Sangkut sebagai anggota. hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Aulia kepada Aulia. Kita silahkan. Bacakan yang kalian cari tadi. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Cacing lebih suka tinggal di tempat yang lembab dikarenakan karena cacing bernapas dengan permukaan kulitnya, oksigen akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit lembab itu mempermudah masuknya oksigen. Serangga bernafas dengan serangga bernafas menggunakan apa dia? Terakhir. Terus alat pernapasan. Nggak jelas ya KTG-nya. Alat bantu pernapasan burung saat terbang adalah dia kecil itu karena dia apa itu dia kecil lah apa ini. Terus pundi-pundi udara berfungsi sebagai keempat
penyimpanan udara pada saat burung akan terbang bernapas. Paus dan lumba-lumba merupakan apa? Merupakan apa? Hewan yang Bernapas menggunakan apa dia? menggunakan bernapas dengan paru-paru. Lempar ke kelompok lain. Baiklah, kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Halo. Silakan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelompok 2. Ingin bertanya ke kelompok 1. Apa fungsi pundi-pundi udara pada burung? Apa fungsi pundi-pundi udara pada burung yang kalian bacakan tadi? Pundi-pundi udara berfungsi sebagai penyimpanan udara pada saat burung akan terbang. Ya, saya sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana jawaban kami, Sulaiman? Sudah dijawabnya. Pertanyaannya lagi, ada lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi yang ingin bertanya? Enggak ada lagi. Siapa lagi? Kalau nggak ada lagi, baiklah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ibu dulu. Ibu akan memberikan masukan tentang hasil diskusi kalian ini ya. Ikan bernapas menggunakan Insya insang. Terus pundi-pundi udara pada burung itu berfungsi sebagai apa dia tadi? sebagai Menyimpan udara saat burung itu ingin terbang. Saat burung itu terbang, disitulah disimpannya udara terlebih dahulu. Waktu dia terbang, situ dikeluarkannya. Terus lagi, stigma. Stigma itu apa? Stigma itu apa tadi? Tempat keluar masuknya udara. Kan itu? Tempat keluar masuknya udara. Terus ada lagi namanya hewan yang hidup di air bernapas menggunakan paru-paru. Apa itu? Lumba-lumba dan paus. Nah, baik, bagus. Tutuplah. Enggak ada lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Tutuplah. Jika tidak ada lagi, baiklah. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan menutup. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah kata, kami minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Nah, itulah penjelasan hasil diskusi dari aku. Ibu akan memberikan penjelasan tentang yang dijelaskan kelompok 1 tadi. Ada lagi kalian yang nggak mengerti? Yang soal di apa itu di LKPD itu, ada lagi yang nggak mengerti? Soal apa, yang mana, bagaimana, Sulaiman? apa alat pernapasan pada serangga? Serangga. Alat pernapasan pada serangga itu kan trakea. Sama halnya dengan apa? Apa namanya itu? Serangga, capung. Capung itu kan istilah apa? Belalang bernapasan dengan Trakea. trakea. Dia menggunakan trakea bernapas. Udah? Ada lagi
Mana lagi yang belum ada? Aku dulu. Ibu mau tes dulu. Udah sampai mana tuh yang dimakan lagi hari ini? Nah, ya. Boleh. Boleh pensil, boleh pena ya. Kalau nggak ada pensilnya, pena juga boleh. Kalau nggak ada tuh penanya, pensil juga boleh. Tulis nama kelas. Pada saat burung terbang. Pada saat burung terbang bernapas dengan bantuan apa dia? Nah, ya nama. Soal nomor 2, hewan berikut ini yang hidup di air dan juga bernapas menggunakan paru-paru adalah apa? Insang merupakan alat pernapasan pada hewan? Insang. Stigma. Pada serangga sebagai apa? Stigma. Sebagai jalur masuknya udara. Hewan yang bernapas dengan permukaan kulitnya adalah apa? Kalau apa ditanya ibu kalau kurang jelas. Nah, apanya istilahnya? Ikan mengambil udara yang berlarut dalam air dengan alat pernapasan seperti apa? Nomor 1, isian. Kita bernapas menurut Kupu-kupu adalah hewan yang termasuk dalam kelompok serangga, maka bernapas dengan Ya, Bu. nomor 8, supaya pertukaran udara dapat terjadi di tubuh cacing tanah, maka kulit cacing harus selalu basah. Hal inilah yang menyebabkan cacing lebih suka tinggal di tempat yang Lembab, Bu. nomor 4, isian. Orang utan dan gajah termasuk dalam kelompok hewan menyusui, maka hewan-hewan tersebut bernapas dengan apa? Paru-paru. Paru. Ya. Salah satu hewan yang hidup di air yang bernapas dengan paru-paru apa? Paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba. Nandalah. kita bernapas Udah, siapa yang udah siap kumpul ya? Apa terus namanya kelas? Nama ini nanti terus namanya kumpul. Udah kan? Iya. Kurang paham itu kalau kita belajar ini dulu. Udah. Kita belajar sendiri. Ini kan apa? udara yang ditembakkan dihembuskan keluar dari paru-paru mengandung gas. Udah. Siapa yang belum?
kalian, gue bilang ya, kalau menulis kan ini ada titik kan, jangan di tengah-tengah titik, di atas titik nulis, biar rapi tulisan kita. Kita udah pasang 4 tulisan masih kayak anak kelas 1. Siapa lagi? Udah? Sulaiman, Ibu mau bertanya. Dari penjelasan Ibu tadi, apa itu fungsi pundi-pundi udara pada burung? Dengan udara pada saat burung terbang. Ya, bagus. Apa? Hewan yang hidup di air bernafas dengan paru-paru itu hewan apa? Lumba-lumbaran Lumba-lumba dan lumba-lumba dan apa? Dan hiu. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan itu ada namanya itu kan serangga. Serangga contoh. Belalang itu kan harus menggunakan apa? Raket. Naipa. Kucing itu pernah menggunakan apa? Paru-paru. Reza. Kata atau kodok menggunakan apa? Paru. Ada lagi tuh namanya stigma. Apa stigma? Stigma. Siapa yang tahu apa stigma? Keluar dan masuknya udara, Bu. Tempat Keluar dan masuknya udara. ya. Tanggal Sulaiman. Udah? Udah. Baiklah anak-anak. Udah siap? Sulaiman, ada itu namanya Ibu mau bertanya, kenapa suka berjemur di tempat yang lembab? Supaya kalau dia kan di tempat lembab itu bisa jadi udara kan, biar dia masuk dia ke kulitnya tadi. Nah, seandainya hidup dia di tempat yang gersang, gimana sih? Hah? Pasti kan ada itu contohnya itu. Kayak ya, pernah kalian nampak itu saja di tempat. Seandainya kan, kalian ambil dari tanah yang agak berair kan, ambil yang taruh aja di apa? Di tanah yang enggak ada air. Tunggulah beberapa jam lah, mati dia tuh. Iya kan? Itulah makanya dia tuh bisa jadi hidup di tempat yang lembab. Udah? Ada lagi yang mau ditulis? Udah, kumpul lah. Udah, baiklah itulah materi kita hari ini mengenai alat pernapasan pada hewan. Aulia, ikan bisa bernapas dengan apa? Insang. Si Reza, cacing itu bernapas dengan menggunakan kulit. Ya itulah materi kita pada hari ini.
Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu.